Salam sehat, sahabat Zenta. Selamat bertemu kembali dengan channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta. Channel ini akan membahas dan mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan kesehatan, pengobatan, serta penyakit. Jangan lupa untuk subscribe, follow, share, dan menekan tombol lonceng agar bisa terus mengikuti channel Raga Zenta. Salam sehat, sahabat Zenta. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penyakit tapi bukan penyakit bagian keempat, yaitu masuk angin. Istilah masuk angin sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Tapi dalam dunia medis, istilah tersebut tidak dikenal. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi dengan gejala masuk angin seperti rasa tidak enak, lemas, serta perut kembung? Ikuti terus pembahasannya dalam channel YouTube kesayangan kita, Raga Zenta. Masuk angin sebenarnya merupakan sekumpulan gejala yang terjadi akibat gabungan kelelahan fisik, terlambat makan, dan stres. Karena gabungan ketiga hal itu, terjadilah pembentukan gas berlebihan di lambung dan usus. Kemudian timbul perasaan penuh di usus, lalu mulas yang kemudian diikuti perasaan mual dan muntah. Kalau sudah seperti ini, maka kejadiannya disebut dengan masuk angin. Hal ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tapi juga oleh anak-anak. Biasanya penyebab utama masuk angin adalah udara dingin yang berlebihan. Satu di antaranya adalah terlalu lama berada di ruangan ber-AC, bermain hujan-hujanan, cuaca yang dingin, stres, dan lain sebagainya. Penyebab lainnya adalah terlalu banyak tertawa, salah makan, tidak bisa mengeluarkan gas yang berada di dalam perut, atau terlalu lelah. Hal-hal seperti ini dapat memicu gas berlebih di dalam usus dan lambung. Masuk angin menyebabkan perut kembung karena di bagian belakang tubuh terdapat titik-titik syaraf yang berhubungan dengan organ bagian dalam. Apabila titik-titik syaraf ini terkena rangsangan, maka akan berhubungan dengan organ tersebut. Masuk angin sebaiknya jangan dianggap remeh. Yang perlu diwaspadai adalah masuk angin yang disertai keringat yang banyak, kemudian rasa nyeri atau rasa berat di dada yang biasa disebut juga sebagai angin duduk. Pada kasus yang lebih serius, masuk angin bisa menjadi gejala awal dari infeksi virus demam berdarah bila disertai lesu berat dan gejala lainnya. Cuaca dingin yang menyergap tubuh menimbulkan mekanisme vasoconstriction atau penyempitan pembuluh darah. Sebenarnya, penyempitan pembuluh darah ini merupakan mekanisme tubuh untuk menjaga agar tidak terjadi pengeluaran kalori berlebih dari tubuh, sehingga tubuh tidak perlu mengalami penurunan suhu atau hipotermia. Namun, dampak kurang menyenangkan dari penyempitan pembuluh ini adalah peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya hasil metabolisme berupa asam laktat terakumulasi pada otot-otot. Inilah yang membuat badan menjadi terasa pegal-pegal. Cuaca dingin dapat menyebabkan rambut-rambut sel di saluran nafas menjadi lambat bergerak. Padahal mereka berfungsi untuk mengeluarkan lendir, bakteri, dan virus.
Perlambatan ini juga menyebabkan seseorang menjadi rentan terkena infeksi seperti batuk, pilek, dan lain-lain. Perihal perut kembung terisi gas bisa terjadi akibat cuaca dingin yang menyebabkan perlambatan gerak peristaltik usus. Perlambatan inilah yang menyebabkan gas tertampung di saluran cerna, sehingga perut terasa kembung dan penuh atau begah. Dan pada akhirnya perut akan tertekan oleh gas dan menyebabkan rasa mual, sehingga menekan nafsu makan. Sekali lagi, kondisi yang sering disebut masuk angin ini sebenarnya bukan penyakit, tapi merupakan sekumpulan gejala dari menurunnya daya tahan tubuh. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Dr. S. Djoko Mulyanto, yaitu istilah masuk angin secara medis tidak ditemukan dalam kamus kedokteran barat. Walaupun demikian, istilah masuk angin dapat digambarkan berupa kumpulan gejala seperti perut kembung, mual, atau sakit kepala. Selanjutnya, Dr. Djoko Mulyanto memaparkan bahwa masuk angin juga bisa menjadi gejala awal dari infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Biasanya, hal ini terjadi ketika tubuh kelelahan dan tidak mendapatkan nutrisi yang maksimal. Akibatnya, daya tahan tubuh menjadi menurun, sehingga mudah sekali terpapar virus dan bakteri yang kemudian menimbulkan sederet gejala masuk angin. Ketika sistem imunitas tubuh mampu mengatasi, gejala tersebut bisa hilang dengan sendirinya. Namun, jika gejala berlangsung lama, harus dilakukan pemeriksaan medis lebih lanjut, karena bisa menjadi indikasi dari gejala penyakit yang serius. Beberapa literatur kesehatan menyebutkan bahwa masuk angin merupakan penyakit khas orang Indonesia. Di luar negeri, tidak ada istilah masuk angin. Seorang pengamat kesehatan, yaitu Pauline, mengatakan bahwa masuk angin bisa jadi dikarenakan oleh hipoglikemia, atau suatu kondisi di mana kadar gula darah rendah dan berada di bawah normal. Hal ini biasanya dipicu karena telat makan. Apabila telat makan, maka gula darah menjadi drop, lalu keluar keringat dingin, kurang konsentrasi, sakit kepala yang pada intinya badan merasa tidak enak. Biasanya orang awam memberikan pertolongan pertama dengan teh manis hangat. Rasa manis di dalam teh berasal dari gula. Dan gula ini yang mengatrol atau menaikkan merosotnya kadar gula di dalam darah. Mengenai kebiasaan masyarakat Indonesia yang melakukan kerokan pada saat masuk angin, Dr. Djoko Mulyanto mengatakan bahwa dalam dunia kedokteran belum ada penelitian atau studi yang menyebutkan bahwa kerokan benar-benar ampuh mengatasi masalah masuk angin. Menurut dia, kerokan yang dilakukan tak menimbulkan efek penyembuhan, tapi hanya membuat tubuh merasa lebih nyaman. Bahaya kerokan saat masuk angin. Prinsip dasar kerokan adalah memasukkan zat ke dalam tubuh melalui pori-pori. Ketika kerokan, pinggiran logam mata uang menggores permukaan kulit. Goresan yang berulang membuat pori-pori melebar. Tindakan ini membuat panas tubuh atau demam lebih gampang keluar, sehingga
Suhu tubuh yang semula meninggi berangsur turun. Ketika kerokan berlangsung, pinggiran uang logam menekan permukaan kulit. Artinya, ada penekanan seperti yang terjadi pada pemijatan. Hal ini memberikan efek pemanjangan pada otot-otot yang memendek karena peradangan. Gerakan ini memberi efek positif. Rasa pegal dan nyeri berangsur sirna seiring dengan tubuh yang diistirahatkan. Yang perlu diperhatikan, orang sering salah kaprah mengenai masuk angin. Karena dianggap sakit ringan dan biasa, biasanya penderita masuk angin melakukan tradisi kerokan. Masyarakat Indonesia pasti sudah mengerti betul istilah kerokan ini, yang sering dilakukan pada saat terkena gejala masuk angin. Pengobatan tradisional khas Jawa ini merupakan metode pengobatan dengan cara menggosok-gosokkan semacam benda yang biasanya tumpul seperti koin, batu giok, gundu, potongan jahe, potongan bawang, atau benda tumpul lainnya yang digunakan untuk menggosok bagian punggung. Selain benda tumpul tadi, metode kerokan ini biasanya menggunakan juga cairan licin seperti minyak telon, olive oil, minyak kelapa, atau lotion. Cairan ini digunakan agar tidak terjadi iritasi atau lecet pada kulit yang dikerok. Walaupun kerokan dianggap ampuh dalam mengusir gejala masuk angin, namun terdapat bahaya yang tidak kita sadari yang bisa membuat badan menjadi lebih sakit. Karena faktanya, warna merah yang dihasilkan dari kerokan merupakan pertanda pembuluh darah halus atau kapiler yang berada di bawah permukaan kulit pecah, sehingga terlihat sebagai jejak merah di tempat yang dikerok. Efeknya, pembuluh darah kulit yang semula menguncup akibat terpapar dingin atau kurang gerak menjadi melebar, sehingga darah kembali mengalir deras. Penambahan arus darah ke permukaan kulit ini meningkatkan mekanisme pertahanan tubuh terhadap serangan virus. Selain itu, kerokan akan membuat penderita masuk angin merasa nyaman, karena saat kerokan, tubuh telah melepas hormon endorfin yang mengurangi salah satu gejala masuk angin, yaitu nyeri otot. Asalkan tidak menjadi kebutuhan primer, kerokan tidak berbahaya. Namun jika terus-terus dilakukan kerokan, itu bisa mengakibatkan banyak pembuluh darah kecil dan darah halus yang pecah. Tak hanya itu, kerokan juga bisa menimbulkan kecanduan karena efek hormon endorfin yang dikeluarkan tadi. Yang patut diingat dan digarisbawahi adalah gejala penyakit jantung yang dikenal dengan angina pectoris menyerupai gejala masuk angin, yaitu nyeri di dada, mual, ingin muntah, dan sakit di dada yang tidak khas. Itu sebabnya kita seringkali mendengar ada orang yang masuk angin meninggal setelah dikerok. Jadi, patut diingat, masuk angin hanyalah istilah. Ia bukan penyakit, melainkan gejala. Selain teh manis hangat atau wedang jahe hangat, yang perlu Anda lakukan jika terjadi
gejala masuk angin, bisa bertanya kepada penderita, "Sudah makan belum?" Kalau sudah, kapan terakhir kali dia makan? Bisa jadi hal ini merupakan gejala hipoglikemia. Untuk mengurangi rasa tersiksa dari gejala-gejala tersebut di atas, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi obat herbal yang terbuat dari bahan alami seperti jahe, daun mint, atau madu. Tak hanya itu, Anda juga dapat mengatur pola makan, pola tidur yang cukup, serta olahraga ringan agar daya tahan tubuh menjadi lebih baik. Masuk angin ini termasuk penyakit penting tetapi kurang penting. Penting sebab meskipun di luar negeri tidak dikenal, di Indonesia banyak sekali penderitanya. Bisa dianggap kurang penting sebab hal ini termasuk penyakit yang hilang dengan sendirinya setelah penderitanya minum teh manis hangat atau air jahe hangat dan kerokan. Bisa jadi dengan meminum teh peppermint, karena peppermint berfungsi sebagai dekongestan, ekspektoran, dan antivirus yang dapat meredakan nyeri tenggorokan dan melegakan batuk. Khusus untuk penderita MAH atau penderita keluhan lambung, sebaiknya berhati-hati dengan jahe. Karena pada beberapa orang, alih-alih menyembuhkan masuk angin, jahe bisa membuat iritasi lambung menjadi tambah parah. Jahe yang merupakan rempah dari akar ini sudah lama disebut-sebut dapat menyembuhkan berbagai penyakit, mulai dari mual dan artritis sampai infeksi saluran nafas atas. Bawang putih yang mengandung senyawa alisin terbukti punya fungsi antibakteri dan anti jamur. Meminum jus jeruk karena buah jeruk penuh dengan vitamin C. Dan vitamin C merupakan antioksidan alami yang membantu tubuh melawan infeksi. Jadi, bawang putih dan meminum jus jeruk merupakan alternatif bagi mereka yang sensitif terhadap jahe. Dalam mengatasi masuk angin, orang Jawa menggunakan penyembuhan holistik, yaitu berupaya mengembalikan keseimbangan jagat gede atau makrokosmos dengan jagat cilik atau mikrokosmos. Artinya, manusia berupaya memperbaiki relasi sosial, baik dengan sesama manusia, dengan lingkungan alam, maupun dengan Sang Maha Pembuat. Seorang antropolog dari UGM, yaitu Dr. Randa Atik Triratnawati, menyatakan bahwa penyembuhan holistik melihat manusia secara komplit. Artinya, pasien bukan hanya sekadar tampilan jasad yang harus dibebaskan dari bakteri maupun penyakit fisik lainnya, tapi lebih dari hal itu. Penderita yang akan sembuh dari masuk angin biasanya ditandai dengan beberapa hal, yaitu keluarnya angin melalui anus atau yang biasa disebut dengan kentut, atau keluarnya angin melalui mulut, yaitu disebut dengan sendawa atau bertahak, dan terkadang juga bisa ditandai dengan muntah, dengan catatan muntahnya itu hanya 1-2 kali, bukan terus-menerus. Ciri khas lainnya adalah angin yang keluar melalui anus atau kentut pada penderita masuk angin hampir
tidak ada bau dan tidak menyengat sama sekali. Masuk angin berbeda dengan angin duduk. Angina pectoris atau yang biasa disebut dengan angin duduk adalah penyakit jantung iskemik yang didefinisikan sebagai berkurangnya pasokan oksigen dan menurunnya aliran darah ke dalam iokardium. Gangguan tersebut bisa karena suplai oksigen yang turun, yaitu adanya aterosklerosis koroner atau asma arterior koroner, atau kebutuhan oksigen yang meningkat. Sebagai manifestasi keadaan tersebut akan timbul angina pectoris yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi infark miokard. Ada satu catatan penting. Apabila kita tiba-tiba merasa nyeri dada, sebaiknya jangan beraktivitas fisik, baik itu bergerak, berjalan, ataupun berolahraga. Lalu, apa yang harus dilakukan? Tindakan yang tepat adalah segeralah pergi ke rumah sakit yang menyediakan fasilitas penanganan gawat darurat jantung. Bahkan disarankan tidak boleh lebih dari 15 menit setelah serangan nyeri pertama terjadi. Sindrom serangan jantung koroner akut banyak disikapi oleh masyarakat dengan tindakan yang tidak tepat. Misalnya, penderita dikerok, diberi minuman air panas, atau diberi ramuan-ramuan untuk mengeluarkan angin. Padahal, penderita bisa meninggal mendadak tanpa ada tanda-tanda sakit lainnya. Jadi, apa sebetulnya gejala angin duduk itu? Gejala angin duduk diantaranya adalah muncul keluhan nyeri di tengah dada, seperti rasa ditekan, rasa diremas-remas, lalu menjalar ke leher, lengan kiri atau lengan kanan, serta ulu hati. Gejala ini kemudian diikuti rasa terbakar dengan sesak napas dan keluarnya keringat dingin. Keluhan nyeri ini selanjutnya bisa merambat ke kedua rahang gigi kanan dan gigi kiri, bahu, serta punggung. Lebih spesifik, ada juga yang disertai kembung pada ulu hati, seperti gejala masuk angin atau MAH. Sumber masalah sesungguhnya adalah terletak pada penyempitan pembuluh darah di jantung atau vasokonstriksi. Penyempitan ini disebabkan oleh adanya timbunan lemak atau aterosklerosis dalam pembuluh darah akibat terlalu banyak mengkonsumsi kolesterol tinggi, sumbatan atau trombosis oleh sel beku darah. Vasokonstriksi atau penyempitan pembuluh darah akibat kejang yang terus-menerus serta infeksi pada pembuluh darah. Ketidakseimbangan pasokan dengan kebutuhan oksigen pada tubuh juga akan mengakibatkan nyeri dada yang dalam istilah medisnya disebut angina. Sahabat Senta, demikian pembahasan kali ini mengenai penyakit tapi bukan penyakit bagian keempat, yaitu masuk angin. Sampai bertemu kembali pada pembahasan berikutnya di channel YouTube kesayangan kita, yaitu Raga Zenta, yang membahas mengenai kesehatan, pengobatan,
dan penyakit. Salam sehat selalu.